Alladzi asra wa a'raja ibadahu minad darajatid daniyah ila darajatil aliyah minal juhli ila rusdi wa minaz zulumati ila nur bihidayati wa inayatil qayyumiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Al-ayah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Semangat atuh. Masih semangat ya, masih semangat. Alah, katanya pulang aja lah saya malah. Yang ngomongin ke petot. Atau petot bu, jadi belum makan. Tadi saya sebenarnya mah lagi ngeriung di telepon. Atau ada kan berangkat saya buburan ke sini. Itu iya. Katanya suruh ngopi. Akhirnya suruh naik. Waduh, Mang Iman. Burabunya, aduh. Alhamdulillah. Hadirin jamaah rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan beribu macam kenikmatan kepada kita semua, yakni diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiat. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda alam pemimpin umat sedunia yang namanya begitu masyhur dari Singapura hingga ke Cianjur, yang sangat terkenal di seluruh terminal, yang sangat dicinta di seluruh Indonesia hingga ke Jakarta, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ahibabil kiram wal muhtaram, yang saya hormati dan yang saya muliakan, kepada pimpinan majelis taklim Al-Amri alladzi lam yuzkar ismuhu ta'ziman wa takriman. Mari kita doakan mudah-mudahan guru kita ini disehatkan badannya, amin. Amin Bu. Dipanjangkan umurnya, amin. Dihasilkan segala maksud dan tujuannya, amin. Dan mudah-mudahan guru kita ini selalu berada dalam lindungan Allah, amin amin ya rabbal alamin. Wal mukarramun, kepada para kiai, para hujaj, para asatid, para alimil ulama, para kesepuhan, para tokoh masyarakat, para santriawan dan santriawati, dan kepada para jamaah ibu-ibu yang tinggal sedikit pada pulang. Ya, tadi ada yang bangun. Ditanya sama temennya, kemana Bu? Menyawer, mau kencing. Itu kita menyawer, mau kencing doang. Tadi di samping saya itu ada ibu. Ya, yang merasa mah ketawa itu. Mau berkat bener tadi baliknya. Balik di heula mau berkat atau isi. Yang saya hormati kepada para aparatur pemerintah, baik sipil maupun militer, dan kepada seluruh jajarannya dari atasan hingga bawahan,
Mari kita doakan mudah-mudahan para pemimpin kita ini selalu amanah dalam mengemban tugas-tugasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati, yang saya cintai, para adik-adik generasi lato-lato. Lato-lato tahu Bu? Punya? Waduh. Punya anak? Itu iya. Hampir aku ya. Ngerti ini bahasa Melayu, di sini bahasanya Sunda Bu ya? Iya. Saya orang Pakwaji lah, Pagonaya. Orang sana kan begitu, Pagonaya. Ya. Ya, orang Pakwaji saya mah ngintri guys sama tadi kesini guys. Mendorong-dorong motor. Habis bensin. Motornya mati. Goblok. Telepon sama kita kan? Iya. Orang bolang. Orang bolang. Masya Allah. Lanjut nih lanjut. Lanjut ya baru mulai. Lanjut ya. Iya. Aduh. Emang kalau sama ibu-ibu begini, kudu ngoceh. Kalau ngoceh pada pulang. Iya. Udah, tadi kayak ada yang ribut saya katanya kuenya habis. Itu malu saya. Saya panitia bukan. Gue ya, hampura ini malah. Enggak, bubar tunduh ya mah. Lanjut. Lanjut. Hadirin jamaah rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan yaitu 12 bulan. Banyak Bu ya? Apal? Apal enggak? Cici. Menciptakan bulan yaitu 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah sampai tercantum di dalam Al-Quran, minha arba'atun hurum. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ya, yang 4 mengerentet jadi 1, yang 1 lagi memisah. Mana di antaranya 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah? Bulan yang pertama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah bulan Dzulqa'dah, yang biasa disebut sama orang leles mah bulan Hafid. Bulan Hafid Bu ya. Bulan yang kedua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah bulan Dzulhijjah, yang kaprah disebut sama orang leles mah yaitu bulan Haji. Dan bulan yang ketiga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah bulan Muharram, yang kaprah disebut sama orang lelesma bulan silih haji. Nah, yang 3 mengerentet jadi 1, yang 1 lagi memisah. Inilah bulan Rajab. Rajab itu disebutnya bulan Asom, bulan Munfarid, bulan yang mencil. Rajab itu disebutnya bulan Asom, bulan yang torek, bulan yang budak. Kenapa Rajab disebut bulan yang torek? Karena Allah membuat torek kepada hambanya ketika berbuat maksiat di bulan Rajab. Torek. Jadi bukan yang dicatat itu sama keburukannya oleh malaikat, tapi Allah memerintahkan kepada malaikat, entar jangan dicatat dulu. Pokoknya selama bulan Rajab itu amal keburukan orang leles nggak bakal dicatat. Kali entar dia tobat, kali entar dia tobat. Tapi ketika selesai bulan Rajab masih belum tobat juga, langsung dicatat itu amal keburukan orang leles oleh malaikat. Ini bulan Rajab mempunyai keistimewaan sehingga Kanjeng Rasul ini taruh iklan dulu. Iklan meja Olimpik, pik Olimpik. Sampai mana tadi tuh? Aduh, lupa saya. Rajab Bu ya. Rajab. Duh, lupa tuh. Terus dulu lah. Lupa gara-gara meja. Atau kita nggak ulang ya. Jadi bulan Rajab itu istimewa sehingga Kanjeng Rasul meneteskan air mata di pangkuan ibunya Sayyidatu Aminah. Maka banyak keistimewaan di bulan Rajab yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lainnya. Ya,
sampai ada keterangan barang siapa orang yang puasa Rajab tanggal 1 akan dihampura dosanya 3 tahun. Untung nggak? Atau yang puasa untung juga? Jangan muntah-untung aja. Puasa ya kagak. Barang siapa orang yang puasa Rajab tanggal 2 akan dihampura oleh Allah dosanya 2 tahun. Untung. Dan barang siapa orang yang puasa Rajab tanggal 3 akan dihampura oleh Allah dosanya 1 tahun. Untung. Karena 3 hari berbanding 6 tahun. Ini sekarang saya mau nanya, itu kemarin ibu-ibu nih orang leles Rajab pada puasa? Puasa enggak? Dapat berapa hari? 1. Yang puasa mah atau yang enggak mah tuh jong-jong aja udah, ini nggak usah jelek-jelek. Puasa kagak, tulak-cilak. Ya. Jadi istimewa bulan Rajab itu, Bu. Ya. Maka fadilahnya bulan Rajab menurut ulama yaitu adalah litadkhiril badan, untuk membersihkan anggota badan kita. Dimulai dari ujung rambut hingga ke ujung kaki harus dibersihkan. Dibersihkan dari apa? Dibersihkan dari kelakuan-kelakuan yang enggak baik. Dibersihkan dari kelakuan-kelakuan yang enggak benar. Hayu, harus dibersihkan di bulan Rajab mah. Kenapa sih anggota badan kita ini harus dibersihkan? Karena kedepannya kita ini akan menghadapi bulan Ruah. Ini sekarang bulan Ruah, Bu ya? Iya. Sekarang bulan Ruah. Apa fadilahnya bulan Ruah? Fadilahnya bulan Ruah menurut ulama yaitu adalah litadkhiril qalbi, untuk membersihkan hati kita. Kenapa sih hati kita ini harus dibersihkan? Karena kedepannya kita ini akan menghadapi bulan suci Ramadan. Ibu-ibu udah cengar-cengirnya ngomongin Ramadan. Asik, dari lebaran dari puasa, dari ke pasar beli baju anyar. Kerjaan ibu-ibu ya, tinggal lakinya ya ngapa ya. Tahu semua juga. Jadi fadilahnya bulan suci Ramadan yaitu adalah litadkhirir ruh, untuk membersihkan ruh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang bagaimana ruh kita mau bersih atuh Ibu? Jika hati kitanya masih kotor, bagaimana hati kita mau bersih jika kelakuan anggota badan kitanya masih belum benar? Nah, makanya kemarin tuh di bulan Rajab hayu kita bersihkan seluruh anggota badan kita, dimulai dari ujung rambut hingga ke ujung kaki harus dibersihkan. Ya, nih saya sekarang mau nanya nih, ya, tangan kita kebanyakan megang remote apa kebanyakan megang tasbih? Hah? Pan setan remote semua, setan TV. Ya, mata kita kebanyakan ngeliat WA, IG apa Al-Quran? Ayo, itu segitu nenek-nenek yang jawab, atau pergi perawan. Kaki kita nih kaki kita kebanyakan jalan ke Batavia apa jalan ke Panji Sladim? Pantesan encok nggak sembuh-sembuh. Atau munasabah ke Batavia melulu. Mulut kita kebanyakan baca istighfar apa kebanyakan ngomongin orang? Makanya disuruh pakai masker. Enggak jedok Rodiah ulah ngomongin batur baik. Batur beda omongan. Ya, makanya disuruh pakai masker. Hampir aku sakedap. Aduh. Oh ya. Lanjut Bu, lanjut. Lanjut nggak? Ngantuk nggak nih? Benar. Aku saya yang ngantuk. Ibu mah enak ketawa. Aku saya ngap. Ya, ini ada yang nyawer nggak nih? Nih. Sebab kenapa Bu, Pak? Sebab semuanya ini bakal nagih. Ya Bu ya, semuanya ini bakal nagih. Tangan bakal nagih, kaki bakal nagih, mata bakal nagih, mulut bakal nagih. Nagih semua juga Bu. Kata tangan, dikemanain hak gua?
Waktu di alam dunia dipeganginya ke gagang pacul terus, nggak pernah pegang tasbih. Waktu di alam dunia dipeganginya ke setir mobil terus, ngangkat semen mah kuat 50 sak. Tapi ketika ngangkat tangan takbir Allahu Akbar, tangan nggak mau diangkat, artinya nggak mau sholat. Itu nagih tangan, mata juga nagih. Kata mata, dikemanain hak gua? Waktu di alam dunia diperlihatkan hanya kepada kenikmatan dunia, ngelihatnya HP, TV, kan aku ini punya hak, kata mata. Kenapa sih tidak diperlihatkan kepada sifat 20? Kenapa tidak diperlihatkan kepada Al-Quran? Kenapa tidak diperlihatkan kepada perukunan sholat? Atuh nagih bu, semua juga bakal datang. Kata siapa di kuburan sepi? Rame bu di kuburan. Ya, banyak yang demo. Bukan di Jakarta doang orang demo. Di kuburan gak banyak yang demo. Atau nggak percaya, atuh mati duluan ke sono. Kenapa emang? Takutnya nggak percaya. Bu, nanti ketika kita meninggal bawa apa bu? Ketika kita meninggal bawa amal. Amal apa? Amal soleh. Kata si soleh atau abis amal gue dibawain ayah. Ntar si soleh bawa amal siapa? Bawa amal kita masing-masing, ibu. Nggak beres sih ibu mani. Bawa amal soleh. Hati saya soleh, kasihan. Bawa amal siapa ntar dia? Ketika orang soleh yang meninggal, itu yang pertama kali nyambut tanah. Kata tanah, wahai orang soleh, cepatlah ke sini. Aku akan lega, aku bakalan terang. Kata tanah. Ketika mayit dimasukkan ke liang lahat, maka aku akan dilegakan oleh Allah. Aku bakalan terang. Kata tanah. Gandeng banget. Jiwa kayak Susurna ketinggalan. Entah kabur mau susur bu. Berangkat acak-acakan di jalan. Ampura bayu mah. Urang mah keur ngariung tadi ditelepon, "Mang, bayana ka dieu cenah ge. Aya naon ngopi. Oreng ka dieu urang suruh nae." Atuh hampura bae mah rada edan Mang ya, Bu. Sebelum datang munkar nakir ada makhluk Allah. Kalau laki-laki ganteng dan wangi, kalau perempuan cantik dan wangi. Kalau bencong maunya gimana? Keren atau cakep? Kumaha dewe? Kata ahli kubur, siapa kamu ini ganteng dan wangi? Aku ini adalah sholat kamu waktu di dunia. Aku ini adalah ngaji kamu waktu di dunia. Aku adalah baca sholawat kamu. Aku adalah baca Al-Quran kamu. Terus ini siapa terang amat? Saya mah keramik musola. Dulu waktu ada pembangunan musola di Kampung Leles, ibu nyumbang keramik. Nah jadilah saya untuk menemani ibu. Terus ini siapa? Ganteng mah ganteng tapi rada cepel. Saya mah kue cucur. Dulu waktu ada peringatan Isra Mi'raj di Kampung Leles, ibu datang bawa kue cucur. Nah jadilah saya. Atuh bu kue cucur mah ganteng di sono. Iya. Kalah si Alma, kalah. Si Al kenal? Kenal? Aku nonton dulu. Anjani. Siapa nama bininya siapa bu? Si Andin. Apa? Masya Allah. Gimana kabar si Andin bu? Udah lahir. Nonton ongko. Iya udah. Pakai semprot sekarang bu ya. Iya, deh. Susah sekarang mah banyak mulu TV. Gimana saya ngomong ini? Ke TV lagi gara-gara si Andin. Ampun. Ketika datang munkar nakir, marrobuka Allahu Rabbi. Waman nabiuka, maka bocah sholatnya waktu di alam dunia jawab, wama Muhammadun Nabi. Wama kiblatuka, maka sodakoh mulut sodakoh rajabnya bawa jawab, wal ka'batu kiblati. Wama imamuka, maka bacaan Al-Qur'annya waktu di alam dunia jawab, wal Qur'anu imami. Ini jika orang soleh bu. Tapi kalau orang yang banyak dosa, bu, yang orang banyak dosa, yang kalau ngaji suka pulang duluan, ada nggak di sini?
Atau nggak ada aja sih mak, belum pulang. Tadi yang udah pulang duluan. Itu kalau orang, jawab baik. Itu kalau orang yang banyak dosa, tanah ge kekeot. Tahu nggak kekeot bu? Di sini bahasanya apa kekeot? Kekeot. Sama ya kekeot ya. Ya, kekeot. Orang hilir. Itu Kekeot ya. kekeot aja ya. Iya. Itu tanah juga udah kekeot bu. Kata tanah, wahai orang lalas, wahai orang lalas. Ya cicing baik. Ini tanah manggil bu. Wahai orang lalas. Wih, atuh begitu. Saya mau berangkat. Wahai orang lalas. Oke. Kata gua juga dari dulu, lu gua tungguin. Ih, sakit. Kamu nanya. Kata gua juga dari dulu, lu gua tungguin. Ih, ampun. Sekarang di sini lu, gua kencet sama gua lu. Atau kalau ke pertama, atuh mati duluan ke sono. Kenapa emang? Takutnya ibu nggak percaya, mati duluan sono, rasain bagaimana dikencet enggak sama tanah. Kalau dikencet kali-kali ke sini bilang, "Woi, gua dikencet." Gitu. Atau iya bu, saya juga sama takut. Man tadi sampai digencet bu ya? Iya, sampai digencet. Kata tanah, lu dulu waktu hidup di alam dunia petantang petenteng, merasa paling gagah, merasa paling hebat, merasa paling jago. Ya, tapi lu ngaji kagak mau, sholat enggak doyan, sama tetangga enggak akur, kerjanya tiap hari takabur. Sekarang di sini lu gua kencet gua lu. Itu kata tanah. Perojol makhluk Allah udah jelek, ingusan, bau, hitam, culean, torekan, kumpul semua penyakit di situ bu. Kata ahli kubur, siapa kamu? Aku ini adalah maksiat kamu waktu di alam dunia. Aku adalah tidak sholat kamu waktu di dunia. Aku adalah tidak ngaji kamu waktu di dunia. Aku adalah makan uang haram kamu. Aku adalah makan uang riba kamu. Aku adalah korupsi kamu, sombong kamu, bohong kamu. Aku diutus oleh Allah untuk menemanimu. Karena apa? Karena kamu waktu hidup di alam dunia cuma hardolin. Dahar modal ulin. Apa ada yang ngebela? Ya jelas tidak ada. Yauma la yanfa'u malu wala banun ila man atallaha biqalbin salim. Pandi maya. Ih, saya mau berangkat lagi. Yauma la yanfa'u malu wala banun ila man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah. Harta, benda, jabatan, anak, suami, istri, nggak ada yang ngebela. Nggak bakal manfaat jika tidak bisa menasorutkannya. Ilmu juga sama, nggak bakal manfaat. Kecuali yang akan manfaat orang yang datang kepada Allah, tidak berbuat maksiat kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Alhamdulillah. Ini di sini ular sujahul akro datang. Tahu bu ular sujahul akro? Tahu nggak? Ular sujahul akro? Tahu nggak? Atau jelengeng nggak begitu, dia melotot-melotot. Ular sujahul akro itu panjangnya dari sini ke Jogja. Panjang itu ular sujahul akro. Palanya botak dari api neraka. Giginya menyala dari api neraka. Matanya menyala dari api neraka. Kata ahli kubur, man anta, siapa kamu? Ular sujahul akro jawab, itu masih netron. Ular sujahul akro jawab, ana khalqun min khalqillah. Aku ini adalah makhluk dari setengahnya makhluk Allah. Aku diutus oleh Allah untuk menyiksa kamu. Kenapa? Karena kamu waktu hidup di alam dunia sering ngegampang-gampangin sholat. Kedengeran bu? Sering gampang-gampangin
sholat. Nah itu baru gampang-gampangin sholat, bukannya meninggalkan, bukan. Baru gampang-gampangin sholat, dikerjain mah dikerjain itu sholat. Tapi ntar dulu lah tanggung. Ya si Andin belum habis, ntar dulu lah tanggung. Ya itu kalau orang seringnya gampang-gampangin sholat akan disiksa oleh ular sujahul akro. Kata ular sujahul akro, aku diutus oleh Allah untuk menyiksa kamu. Karena apa? Karena kamu itu waktu hidup di alam dunia seringnya gampang-gampangin sholat. Dan sholat itu para hadirin, sholat itu adalah rukun Islam yang paling utama. Jika yang lain difardukan oleh Allah itu di alam dunia, sholat mah Kanjeng Rasulnya langsung diundang oleh Allah, inilah melaksanakan Isra Mi'raj. Nah, jadi fadilahnya bulan Rajab itu adalah litadkhiril badan, untuk membersihkan anggota badan kita. Dimulai dari ujung rambut hingga ke ujung kaki harus dibersihkan di bulan Rajab. Tangan banyakin pegang tasbih, mulut banyakin baca istighfar, jangan kebanyakin ngomongin orang. Ya, udah kalau ada yang ngomongin orang jangan suka dihayu-hayu, tinggalin apa. Ya, ini mah terus ada omongin. Orang lain diomongin, diri sendiri mah nggak mau diurusin. Ya Bu ya, dongeng sedikit. Dulu Siti Saudah, kenal Siti Saudah? Bu, Siti Saudah kenal nggak? Orang mana? Orang mau. Siti Saudah itu istrinya Kanjeng Rasul. Dulu Siti Saudah kalau kata kita mau kondangan, izin ke Kanjeng Rasul, punten Kanjeng Rasul, saya mau kondangan. Jika Kanjeng Rasul mengizinkan, saya akan berangkat. Tapi jika Kanjeng Rasul tidak mengizinkan, saya tidak akan berangkat. Apa kata Kanjeng Rasul? Siti Saudah, silahkan kamu berangkat. Tapi ada syaratnya, kamu harus menyimpan air di dalam mulut kamu, dimulai kamu berangkat sampai pulang lagi. Atau nurut Siti Saudah. Ya, udah mah ke Kanjeng Rasul, terus sekaligus suaminya. Atau itu Siti Saudah mulutnya, kondangannya belum bunga Bu. Belum aja mulutnya. Ya, kan beda sama orang leles mah. Ya, orang leles mah kalau kondangan, pisang masuk. Ya, kacang masuk, apalagi kue masuk, makan nambah 2 piring. Bahkan sengaja kalau ada yang hajatan di rumahnya nggak masak, anaknya 5 dibawa semua. Atuh iya, kerjaan siapa? Ibu-ibu. Ya, pisang buat anak gua, betul? Atuh iya, beda. Siti Saudah mah itu waktu kondangan di mulutnya nyimpen air. Ya, kan itu yang namanya kondangan rame atau namanya hajatan ini ya. Itu kenapa ada orang datang hitam kurus pakai baju merah, pan kayak kompor kebakaran. Atau itu orang memantesin lagi, nggak ngerumah asa udah mah hitam. Ya, kayak saya hitam sama itu lah. Jadi udah mah hitam petok lagi. Wah iya, teman saya tukang ojek pakai baju merah. Ntar saya nggak jadi pulang Bu. Aduh. Iya. Iya. Kenangan kita orang punya. Aduh. Ampura. Peletot saya mau ngomong Sundanya Bu. Jadi gitu Bu. Itu Siti Saudah di dalam mulutnya nyimpen air. Ya. Itu pas ngelihat orang itu di dalam hati Siti Saudah ngeretak. Itu orang ya memantesin segitu tuh di dalam hati Siti Saudah. Langsunglah Siti Saudah pulang. Pas pulang itu Kanjeng Rasul masih ada di rumah Siti Saudah. Kata Kanjeng Rasul, gimana Saudah? Udah beres? Ngungkut Siti Saudah. Saudah, muntahkan air yang tadi di dalam mulut kamu. Dimuntahkanlah oleh Siti Saudah. Pas keluarnya itu darah campur nanah. Bu, kedengeran? Darah campur nanah. Kaget Siti Saudah. Kanjeng Rasul, kenapa air yang tadi disimpan di dalam mulut saya berubah menjadi darah campur nanah? Kenapa Kanjeng Rasul?
Kata Kanjeng Rasul, Saudah, tadi kamu waktu kondangan ngomongin orang. Kata Siti Saudah, enggak Kanjeng Rasul, bagaimana saya bisa ngomongin orang? Sedangkan saya disuruh menyimpan air di dalam mulut saya. Saudah, kamu tidak ngomongin orang, tapi hati kamu yang ngomongin. Kedengeran Bu? Itu di mana? Di dalam atau apalagi itu tiap hari kerjaan ngomongin ngomongin orang, ya pantesan hidup kurang berkah, laki gede adat, ya anak pada bandel. Itu ternyata mulut kitanya yang bermasalah. Udah makanya kalau ada yang ngomongin orang jangan suka dihayu-hayu. Ini mah terus saya disambung-sambung. Sedap itu kalau ngomongin orang. Udah. Sebab setengahnya dari bagusnya orang Islam itu adalah meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya. Atau apa manfaatnya ngomongin orang. Benar? Iya. Apura. Urang kudu salaman ka guru Bu. Eta guru urang. Abin tengah geter. Ini orang rada tengah geter pendadakan. Jangan cendahar Bu ya. Mantaknya kadang rada ngarti bae emang oleh. Rada disiapkan. Tadi sampai mana itu? Nah, jadi kita ini daripada ngomongin orang, lebih baik kita banyakin baca istighfar. Apalagi di bulan Rajab kemarin tuh Bu, hayu kudunya mah kita banyakin baca istighfar. Ya, kan ada istighfar yang khusus di bulan Rajab. Udah tahu? Udah tahu belum? Bu, udah tahu belum istighfar bulan Rajab? Kalau yang udah tahu, saya mah ngingetin. Kalau yang belum tahu, saya mah ngasih tahu. Ya, barang siapa orang yang membaca istighfar ini malam 70 kali, siang 70 kali, maka api neraka tidak akan mempan membakar kulitnya. Alhamdulillah. Atau dibaca dulu, dibaca dia belum, udah alhamdulillah ya di si Rodia. Atau ntar dulu baca dulu. Jadi ada si Icap berisi. Tamu dulu. Ya. Aduh, Cot, lupa ini saya, Cot. Ngomong saya mana tadi? Nah, barang siapa orang yang membaca istighfar ini malam 70 kali, siang 70 kali, maka api neraka tidak akan mempan membakar kulitnya. Apal? Ya, ikutin nih kalau belum hafal. Allahumma gfirli. Hadiah mah ya ngantuk. Langsung saya minum dulu dah, takut ngantuk doang. Ya, ibu yang ngantuk saya minum. Ikutin Bu. Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Sedikit ya. Lagi. Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Apa? Sekali lagi, insya Allah. Udah si Icot ngomong mulu-mulu, ngagokin. Lagi sekali lagi. Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Barang siapa orang yang membaca istighfar tersebut malam 70 kali, siang 70 kali, maka api neraka tidak akan mempan membakar kulitnya. Ya, apalagi udah tua mah kudu gablek pol. Udah tua mah kudu gablek pol. Kudu gablek polo. Tereh modar. Udah tua, banyakin baca atau iya pan udah tua mah ya. Dia baca Al-Qur'an udah puyang, kurang bisa. Ya, mata udah kurang jelas pan udah tua mah. Saroyaroh, sayor ayo. Bulak-balik di situ ayo. Iya. Di dalam kitab Risalah Mu'awanah dijelaskan, nanti di akhir zaman itu ada dua kalimat yang akan manfaat untuk orang bodoh, untuk diri kita ya, selain membaca Al-Quran. Yang pertama yang akan manfaat kepada diri kita yaitu adalah kasrotul istighfar. Banyakin baca istighfar.
Kenapa? Karena membaca istighfar di alam dunia kita ingin dihampura dosa. Ya, amin. Dan yang kedua yang akan manfaat kepada diri kita yaitu adalah kasrotus sholawat. Banyakin baca sholawat. Kenapa? Karena membaca sholawat di alam dunia kita ingin disenter oleh cahaya Rasul, dan di akhirat kita ingin mendapatkan syafaat Rasul. Nah, makanya hayu kita banyakin baca istighfar, kita banyakin baca sholawat. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillah. Habis sholat banyakin baca istighfar. Ya, istighfarnya yang biasa dibaca sama guru-guru kita, sama ulama kita, sama orang tua kita. Baca istighfar, Bu. Ya. Iya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jamil masi wa dzunub. Baca 3 kali. Ya. La ilaha illallah wa la syarika lah, laul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tahu qadirnya mah itu. Ada yang baca 10 kali, ada yang baca 7 kali, ada yang baca 3 kali, ada yang nggak pernah baca. Orang leles itu yang pernah baca, man. Orang jadah doang. Terus Allahumma ngtas. Ada yang kelewat. Gara-gara si Icot ngomong dulu. Allahumma ajirni minan nar. Baca 7 kali. Terus Allahumma ngtas wa minkas. Alah, orang leles taunya ke daun salam doang. Kayaknya tukang uduk semua orang leles ini. Ya. Nah, terus ketika beres doa, ya, imam yang ngedoa, ibu yang aminin. Kata ibu-ibu, ada, mah ngaruh masak, saya emang nggak bisa ngedoa. Waktu kecil enggak sekolah madrasah, ya, waktu kecil enggak mesantren, ya, suruh ngembe. Waktu kecil ngaruh masak, saya emang nggak bisa bahasa Arab. Atau nggak apa-apa ibu, pakai bahasa kita ayah, ya. Pakai bahasa kita ayah, cuman saya emang nyontoinnya pakai bahasa Sunda, ribet Bu, nggak bisa. Udah saya pakai bahasa Paku aja udah, ya Bu ya. Ini ngedoanya, jangan diaminin dulu, saya mah nyontoin doang. Amin, ntar dulu belum diamin ditorek kali. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya. Ntar dulu torek si Icot. Ntar dulu, ini nyontoin doang. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya, dosa kedua orang tua saya, dosa guru-guru saya, dosa tetangga saya, wal muslimin wal muslimat. Begitu, ya. Terus, ya Allah, berikanlah saya taufik hidayah, ya. Berikanlah nikmat ibadah, berikanlah saya anak yang soleha, berikanlah saya keberkahan dalam hidup saya. Terus terakhir, minta duit. Ya, atau iya minta rizki untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah duit, ya Allah duit, ya Allah. Besok setoran ya Allah duit, ya Allah duit. Ya Allah udah 3 hari ya Allah lagi nggak kerja lockdown ya Allah duit. Boleh begitu boleh? Atau boleh? Kenapa emang? Ya rozaku ya goni duit. Atau intinya duit. Aduh iya udah. Nah, lanjut sampai kemana? Sampai ke duit. Iyo ke duit mah deh, ampun. Iya udah. Mana tadi sampai ke duit ya? Nah, terus kalau bisa mah yang ada anak muda, ada.
Ada nggak anak muda? Gede, 5 anak muda. Ada tuh 5 ekor. Kalau bisa mah yang ada anak muda, jangan aki-aki ya aki-aki. Ini yang jadi andalan. Asar aki-aki, maghrib aki-aki, bisa aki-aki, sampai ke subuh-subuh masih aki-aki ya. Itu aki-aki ajan dari berdiri apa ke duduk-duduk, atau leklok dengkulnya dia ajan dulu. Ya harusnya mah aku mumpung masih muda ajan anak muda, mari-mari. Harusnya mah ajan. Ya, takutnya ntar di rumah mertua suruh ajan. Pan ada dongengnya orang ajan nggak tamat-tamat. Bulang balik di hayalah sholah ya, hayalah sholah. Ini contohin, nggak bisa. Ntar keburu lupa nyontain ajan lah. Jam segini ajan apa? Ajan johor. Si Icok lemes. Ya, kalau bisa mah tuh hayu. Suruhin sama ibu anaknya suruh ajan, dorong-dorong sama ibu. Jangan ke sumur atau kecemplung. Suruh kamu sholat, suruh ajan. Suami ibu suruhin sholat. Pernah ibu nyuruhin ibu suami sholat? Bu, pernah? Pernah enggak? Soho. Ya dianya kayak ngejedok kaya. Dianya ngejedok kaya katanya gitu. Kata Pak Ustadz, ngejedok kaya dianya lah. Atau iya nih kudunya mah Bu, atau hayu suruhin sama ibu sholat. Soho. Iya tuh saya mah udah tuh soheh dari kiainya. Seru anak, seru orangnya Bu lah. Iya mau pada orang namanya Bu. Ya Bu ya. Nah kalau bisa mah atuh hayu suruhin sama ibu. Ini apa ini? Ya lakinya udah siap mau sholat mau berjamaah. Apa kata ibu-ibu? Ini tuh aki konyol. So ustad, so kiai, ku gede laga. Tarik 2 kali ngaji nama aku gede laga. Sedap gitu ya. Ini orang pakai otak. Besok setoran. Ya, besok setoran, belum beli beras, belum beli minyak. Atuh orang ngojek itu ngojek. Ku gede laga. Ya, so ustad. Ada yang begitu? Ada enggak? Banyak. Seharusnya nih atuh hayu kita suami dan istri itu saling asih, saling asuh. Ya kita ramaikan yang rumahnya dekat musola, atuh hayu ramein musola. Yang dekat masjid kita ramein masjid. Ya kita fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Ibunya ngingetin suaminya atuh hayu ngingetin ibunya. Akur enggak? Lanjut. Ngantuk sama saya guys, dan buru-buru dahan ini guys. Sedikit lagi Bu ya. Jadi fadilahnya bulan Rajab itu adalah litadkhiril badan, untuk membersihkan anggota badan kita. Dimulai dari ujung rambut hingga ke ujung kaki harus dibersihkan. Kenapa sih harus dibersihkan di bulan Rajab? Karena kedepannya kita ini akan menghadapi bulan Ruah. Fadilahnya bulan Ruah yaitu adalah litadkhiril qalbi, untuk membersihkan hati kita. Kenapa sih hati kita ini harus dibersihkan? Karena hati itu ra'isul jawari wa amiruha. Hati itu adalah pemimpin dari seluruh anggota badan. Ya, jika pemimpinnya rapi, maka rakyatnya juga rapi. Jika pemimpinnya enggak benar, maka rakyatnya juga acak-acakan. Jika hatinya rapi, maka anggota badannya juga rapi. Tapi jika hatinya enggak rapi, atau badannya juga acak-acakan. Ya Bu ya, inilah hati. Jadi harus dibersihkan. Kenapa sih hati ini harus dibersihkan? Karena di hati kita ini banyak runtah. Tahu runtah? Tahu enggak? Runtah itu terbagi 2. Ada runtah zahir dan ada runtah batin. Ketika runtah zahir nih kita habis acara istighfaran ya, habis acara penutupan pengajian, bekas aqua, bekas pisang, bekas kacang, geli nggak ngeliatnya Bu? Geli nggak? Kira-kira bakalan dibersihin nggak tuh kalau selesai acara Bu? Dibersihin kan? Nah, apalagi hati juga sama, harus
harus dibersihkan. Karena runtah itu adalah sebenarnya singkatan. Runtah itu singkatan. Dengerin Bu, bawa pulang. Runtah itu singkatan. Runtah, R-nya ria. Runtah, U-nya runtah. Runtah ya. Runtah, R-nya ria. U-nya ujub. N-nya nifaq, munafik. Ta-nya takabur. Hanya hasud. Nah, ini runtah batin, penyakit hati. Ya, runtah. Yang pertama R, runtah. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Isra itu dibedah dadanya oleh malaikat Jibril, dikeluarkan penyakit-penyakit hati. Nah, makanya kita juga sama, harus dibersihkan hati kita, ya, dari runtah batin. Runtah yang pertama R-nya ria. Bagaimana contohnya ria? Ria itu ibu-ibu mau kondangan, udah rapi, bajunya rapi, kainnya rapi, tiungnya rapi, pakai emas. Tapi kalau mau tidur sama laki ibu, bawa sopek. Pas dijilat pahit. Akhirnya aki-aki mati gara-gara sopek. Atau ibu-ibu mah atau tidur pakai sopek. Orang mah dang, Bu ya. Iya, itu apa? Itu ria. Pengen dilihat sama orang. Ya. Giliran sama laki sendiri, atau matiin laki itu mah. Tidur pakai sopel. Lah, orang leles. Runtah, U-nya ujub. Bagaimana ujub? Ujub itu sombong, agul dengan ibadah sendiri. Ujub itu sombong, bangga dengan ibadah sendiri. Teteh mah kayaknya ibadahnya rajin. Iyalah kayak gua mah rajin, gua makin. Emangnya lu punya kepengen? Kayak gua nih rajin ibadahnya. Ada yang begitu? Wih, eleh orang leres. Ibu mah kayaknya sholat tahajudnya rajin. Atau iya nih, dengerin aneh, dengerin ya. Gue mah kalau misalkan sholat tahajud malam 7 rakaat, ya. Sholat duha 7 rakaat. Ya, emangnya lu gak punya kepengen? Kayak gua nih, gua mah turun rajin. Itu sombong, bangga dengan ibadah sendiri. Atau mau apa diomong-omongin ibadah, Bu ya? Atau udah sendirian aja ibadah mah. Hanya aku dan kamu. Masya Allah. Tadi mana? Runtah, U-nya ujub, N-nya nifaq, munafik itu tidak sesuai dengan kenyataan. Ngomong mah segede gunung, tapi tidak sesuai dengan fakta. Itu munafik. Nifaq. Tak-nya takabur. Tak-nya takabur, hanya hasud. Hasud itu nggak boleh ngedengar orang senang. Kalau ada orang yang senang, bibirnya yang sol. Ya, tetangga beli termos, ibunya golak, glotok. Tetangganya lewat naik motor. Alah, sohor. Ngutang lo kayak tahu. Konyol, motor begitu deh bawa sini. Itu hasud. Bu ya, hasud. Sedangkan menurut keterangan wa kullu dinikmatin mahsudun. Setiap orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah, entah itu kenikmatan ilmu, harta maupun jabatan, mahsudun, pasti akan dihasud. Ya. Wa hasud la yahsulul maksud. Orang yang kerjaannya itu tukang hasud, mahsudun, pasti akan dihasud. Orang yang kerjaannya tukang hasud, tidak akan dihasilkan maksudnya oleh Allah. Na'udzubillah. Walaupun ibu ngedoa, iya, apa mulut berbusa-busa, tetap aja kalau di mulut, kalau masih di hatinya masih ada penyakit hasud, tidak akan diijabah oleh Allah. Na'udzubillah. Terus gimana tuh kata ibu-ibu ini caranya ngobatin penyakit hati? Ada obatnya? Itu ada. Kuludain dawaun. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Sebenarnya penyakit hati itu ada 9. Ya, berhubung saya nggak sempat ngapalin, buru-buru kesininya. Atau nggak disebutin, pokoknya ada 9. Ntar nanya ke Ustadz, Pak Ustadz, penyakit hati ada 9. Ya, salah satunya
Itu di ayat yang tadi disebutin Bu, runtah. Baru 5 tadi, sisanya ntar ke Ustaz terusin habis lebaran. Bu ya, bagaimana sih penyakit hati? Nah kan ibu-ibu mah kalau penyakit johir itu langsung ke dokter ya, penyakit batin, penyakit johir langsung ke dokter, encok langsung ke dokter, meriangin langsung ke dokter, habis asar orang leles ke dokter, orang leles ke dokter. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Bu. Ada apa Bu? Ini dok, saya ini udah 3 hari ini perut saya mulut saya. Emang kenapa? Atuh ini ngegogol kayak ini saya lah. Gara-gara apa kemarin saya tuh mudak-mudak embe yang belang betengnya. Ya akhirnya masa ingin kayak lompat lah. Ada rumah pintunya mendet atau saya lanjutin aja pulang ke rumah. Hampurana orang leles emang dipeletot-peletot ngomongnya. Nah itu kalau penyakit johir langsung ya langsung ke dokter. Tapi kalau penyakit hati nggak mau diobatin. Bagaimana penyakit hati? Wadawa'u qalbin hamsatun fatilawatun bitadaburil ma'na walil batnil khola wa qiyamul laili wa tadru'u bisahar wa mujalasatu salihina fudala. Nah penyakit hati itu ada 5 ya, penyakit hati, obatnya hati ada 5. Jika hati sedang gundah, kalau kata anak muda mah jika hati sedang galau, yang pertama obatnya itu itu adalah fatilawatul Quran. Banyakin baca Al-Quran, jangan bikin status ya. Ini sekarang orang pemikirannya udah mendekati gila, punya masalah sama keluarga ya kayak saya tahu kan, punya masalah sama keluarga nyinggung laki lewat status ya, punya masalah sama tetangga nyinggungnya lewat status. Apakah akan beres dengan wasilahnya status? Tidak akan beres, malah akan menimbulkan masalah yang baru. Nih Bu, kalau bikin status mah udah tuh gambar ingus ngolol ya, nenek-nenek lagi batuk foto masukin status. Atau iya, jangan masalah keluarga dimasukin ke status. Jadi yang pertama obatnya hati yaitu adalah fatilawatul Quran. Banyakin baca Al-Quran. Yang kedua obatnya hati yaitu adalah puasa sunnah ya, puasa sunnah. Ibu izin ke suami ibu, punten Pak saya besok mau puasa. Tuh mangga. Pas johor ibu puasa, laki ibu deh maya. Ini tuh laki-laki deh maya, udah kayak mau, ya. Apa ntar kata ibu? Kenapa Pak? Ye, udah sini dulu sini. Kenapa Pak lagi puasa? Udah sini dulu sini. Nah, ibu lebih bagusan ya nurutin kemauan suami daripada ngelanjutin puasa sunnah. Makanya susah ibu-ibu mah, ya. Ibu lagi ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Bapaknya datang. Assalamualaikum mama. Waalaikumsalam papa. Mama, papa pengen ngopi. Seduhin dulu suami itu kopi buat suami. Ya, udahan ngajinya. Shadaqallahul azim. Ntar kalau udah beres ngaji itunya, nyeduh kopi, baru lanjutin lagi ngajinya. Nah begitu ya. Terus obatnya hati yang ketiga yaitu adalah bangun malam sholat 2 rakaat. Ibu sering sholat malam, bangun malam sering Bu ngapain? Kencing doang, tidur lagi. Yang keempat obatnya hati yaitu adalah apa? Tahu nggak? Yang keempat obatnya hati itu adalah minta ampunan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ringkesnya aja nih mah. Yang kelima obatnya hati yaitu adalah mau duduk berkumpul dengan orang yang
yang soleh, dengan guru-guru kita, ya Bu ya. Hayu nih kita, makanya di sini kita tuh ada majelis taklim. Hayu banyakin kita silaturahmi, ya Bu ya. Banyakin ngaji, banyakin kita bergaul sama orang-orang yang soleh. Karena apa? Orang yang soleh itu menyenterkan cahaya kesolehan kepada kita. Kita ini hidup tergantung dengan siapa kita bergaul. Jika kita bergaulnya dengan orang yang ahli maksiat, kita bakal keluar maksiat. Jika kita bergaul dengan orang yang ahli ibadah, kita bakal bisa ibadah. Kita bergaul sama tukang ikan, bau amis. Kita bergaul sama tukang minyak wangi, atau bakalan wangi. Nah, inilah penyakit hati. Jadi harus kita obati. Mudah-mudahan dengan berkahnya acara pada malam hari ini, kita ini dijauhkan dari penyakit hati. Alhamdulillah. Lanjut. Udah malam, berkatnya takut basi. Ntar saya makan berkat basi sakit perut. Akhirnya besok ke dokter. Oh ya, iya. Jadi mudah-mudahan dengan berkahnya acara pada malam hari ini, kita dijauhkan dari penyakit hati. Yang belum mau ibadah, mudah-mudahan mau ibadah. Yang belum mau sholat, mudah-mudahan mau sholat. Yang belum mau ngaji, mudah-mudahan mau ngaji, Bu ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik hidayah oleh Allah. Amin amin ya robbal alamin. Kaharti enggak? Kaharti. Nah, kata guru saya, kalau misalkan ngomong ceramah di mana ke di mana, tanya jamaahnya udah ngerti belum. Kalau udah ngerti atau udahan, dia udah pada ngerti. Ya, terus ini udah ngerti belum? Belum. Kata guru saya, kalau misalkan ceramah di mana ke di mana, tanya jamaahnya udah ngerti belum. Kalau belum, atau udahan, atau capek-capek saya ngomong udah sejam dari tadi ngerti-ngerti, torek kali. Ya. Tapi mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya. Amin amin ya robbal alamin. Oh ya, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kata-kata saya yang salah dan kurang berkenan di hati para jamaah, di hati para orang leles, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kira-kira dimaafin, Bu? Maafin enggak? Maafin, Bu ya? Itu iya. Ampura ini wajah saya mah. Bukan tukang ceramah, saya mah lagi tidur, tadi lagi tidur dibangunin ngeriung terus kesini, nggak tahu judulnya. Hampura Bu ya, takutnya omongan saya nggak sesuai dengan adat orang leles. Hampura Bu ya. Iya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung lama di bawah.